Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Paduka bapak ibu orang tua kami yang kami hormati, malam ini malam 27 Ramadan 1442 Hijriah. Pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan ada dua hal yang hendak kita jaga agar ibadah kita ini diterima oleh Allah. Kalau ibadah ini diterima oleh Allah, insyaallah Allah akan meridhoi kita. Yang pertama kemarin adalah niat ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua adalah kaifiat, tata cara, harus sesuai dengan tuntunan syariat. Tidak ada boleh rukun yang tinggal, tidak ada boleh syarat yang tak dipenuhi. Bila sudah dipenuhi syarat wajib dan syarat sah rukun, kemudian dijaga dari yang membatalkan ibadah, insyaallah ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kemarin kita munculkan pertanyaan, apakah bisa kita ni tahu-tahu sudah ikhlas saja? Kata ulama sulit. Maka ada tahapan-tahapan yang hendak kita miliki, hendak kita pelajari dan kita amalkan. Satu di antaranya adalah munculkanlah mahabbatullah, cinta kepada Allah. Bila sudah cerita cinta kepada Allah, otomatis akan cinta kepada Rasul. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, dua hal yang tak bisa dipisahkan. Dulu ada aliran ingkarus sunnah, Allah ya Nabi no. Aliran ini tidak bahagian dari ahlus sunnah wal jamaah. Dia keluar dari aliran yang betul, namanya ingkarus sunnah. Mereka menolak sunnah, mereka menolak hadis dengan alasan bahwa Nabi itu juga manusia. Nabi Muhammad memang manusia, tetapi Nabi Muhammad selalu dibimbing oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu bertutur dengan hawa nafsunya, melainkan ada wahyu yang diberikan Allah kepadanya. Kalau sudah cerita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, tentu akan mendatangkan cinta kepada kedua orang tua. Cinta suami ke istri, cinta istri ke suami, cinta anak ke ayah, omak, jiran tetangga, dan saling menjaga. Lalu belakangan ini timbul masalah, kenapa anak terasa kasar, anak lari dari rumah. Itu karena di dalam rumah itu tak dijumpai lagi cinta. Ayah omaknya pas ke Tom and Jerry, ayahnya di muka, omaknya belakang. Ayahnya ke belakang, lari omaknya ke muka. Panggilan pun tak lagi yang mesra. Panggil lagi hoi, dia atau kau. Alhasil anak pun tak betah. Kita harus menciptakan al-baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Maka dua aktor ayah dan omak itu harus mewarnai rumah tangganya. Maka mulailah kembali pemesraan di rumah tangga. Jangan makna pun negatif pula. Mesra itu saling asih, asah, apa lagi namanya, tolong bantu, hormati, hargai. Kemudian yang ketiga, yang kedua, munculkan khauf, takut kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah muncul itu, maka insyaAllah akan tahapan-tahapan mendatangkan ikhlas itu akan lebih dekat. Banyak hari ini orang yang tak takut kepada Allah,
Ditandai malam 27 ni ada dua hal yang melonjak. Apa itu? Satu, kuih banyak di rumah. Wah, tukar-tukar kuih tu. 15 minit sebelum berbuka datang ke rumah hongol-hongol. Hongol-hongol, lombek, hitam, foto sioma, parah, dikasih donat, balas hongol-hongol katanya. Pagyantakan kaunti ko hongol-hongol gitu. Jantakan anak laun kaunti nyo hongol-hongol tu. Babutak-butak 5 minit sebelum berbuka balik hongol-hongol tu ke rumah awak kajoki. Kali tulak ko. Nikmatilah itu. Ya. Dan apa yang kedua melonjak? Karena tak takutnya kepada Allah dari mulai tadi selesai azan artinya apa? Belum muncul kesadaran. Kenapa tak muncul kesadaran? Karena tak ada takut. Ini dah disampaikan ibu-ibu kita dulu. Ini mubazir, ini membuang-buang duit. Saudara-saudara kita di Palestina hari ini terkurung karena dibombardir oleh Israel, laknatullah. Tapi hari ini kita tak ada masalah. Kita habiskan duit untuk hal-hal yang tak perlu. Kenapa itu? Alasannya cuma satu, kerana tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah muncul takut tu ibu, jangankan kepada Allah, kepada selain Allah pun hidup kita ni nyaman. Kenapa bapak sampai hari ini hidup bapak tak susah? Kerana ada ibu bapak takuti. Siapa ibu tu? Kalau tak takut bapak ke ibu tu, dah tak ke mana-mana bapak ni. Pasang aku, pasang apa namanya? Pula katanya isteri ni ustaz macam kipas angin. Di rumah tangga ibu tu fungsi ibu macam kipas angin, macam AC. Tugas mendinginkan suami. Jadi kalau ada problem, maka isteri akan tampil menyejukkan dan mendinginkan suaminya. Contoh, pulanglah suami ibu dari Kawojo, dibaknya tadi pergi duit 1 juta buat modal. Penyagolah dia, tak boleh bahan jualnya, beli bahan jualnya, harusnya dia untung. Tapi begitu berkira duit tinggal 500, untung entah di mana, modal hilang. Namanya Tanjung Balai Tamamut, tamakan modal. Sudah, pulanglah bapak tu dengan loyo, lomas. Dari mukanya nampak abang ni punya masalah. Karena kata ulama al-wajhu taswirul qalbi, wajah adalah gambaran batin. Kalau batin kita ada masalah, maka wajah kita akan nampak apa masalah itu. Berceritalah bapak tu, Assalamualaikum, salam. Kenapa abang? Kata bapak tu, tadi aku bawa duit 1 juta, berdagang aku, untungnya dagangku. Tak nampak untung, modal hilang, tinggal duit 500. Apa kata ibu menyejukkan bapak tu? Kata ibu, begitulah problematika kehidupan. Kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung. Saat rugi tentu Allah akan menjanjikan sesuatu yang terbaik buat abang. Maka bapak tu merasa sejuk hatinya. Ya pula, inilah isteri zaman tu. Cuba kalau tak menyejukkan ibu, begitu kenapa abang rugi? Bobal. Suruh encik je dulu tak sikap. So, kata abang cabut bobal. Tak rugi. Badan saya pun tak bisa pun. Untung cakap saja. Kalau sempat tunjuk, pakai utak dia kata, itulah kasar kali itu. Jadi itu tidak posisi ibu sebagai penyejuk. Maka kata orang, Ustaz, ada problem, ada isteri tapi tak sejuk. Maka ada pula membilangkan, kalau tak sejuk, tambahlah penyujuk katanya. Gua lah bapak tu, nang faham kau tadi. Kalau ibu tu, usah diundang Ustaz di balik besok. Tambah penyujuk, berarti tambah hasil di rumah. Ya, tu khauf, munculkan rasa takut. Kenapa orang tak puasa siang hari? Karena dia tak takut kepada Allah. Kenapa orang tak solat? Karena dia tak takut kepada Allah. Sama ibu. Kenapa masyarakat Tanjung Balai tak pernah berhenti di lampu merah? Karena masyarakat Tanjung Balai tak takut sama lampu
Siapa yang takut masalah kata balik? Polisi. Makanya harusnya posisi polisi berdiri itu di bawah lampu merah baru aman. Ini tidak. Di mana orang tonton? Di balik jualan pembalik. Kalau mengintip pula, jual pula. Makanya ini apabila Pak Kapolres di Pak Wakan, tolonglah. Kadang-kadang awak berhenti di lampu merah, itu orang pasti kawan di tahun Tanjung Balai gitu. Di sini ratus segala nak merah, nak hijau, mereka terus. Pertanyaannya kenapa itu terjadi? Karena tidak ada rasa takut. Kalau sudah muncul takut kepada Allah, seolah. Apalagi ada dimunculkan mahabbah, khauf, sabah. Jika keinginanmu selalu tercapai, kapankah masanya engkau diajarkan Allah untuk menjadi orang yang sabar? Jadi ketika ada problem, ada ujian, di situ menguji keimanan kita untuk sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah tawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan urusan seraya beribadah, berdoa, berusaha. Kemudian faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah tetaplah istiqomah. Apa namanya, Bu? Istiqomah, teguh pendirian. Di Tanjung Balai istiqomah ini dimiringkan orang artinya. Apalah arti istiqomah? Istri komandan di rumah katanya. Aku itu. Mak megang remote saja, Bang, Bang, jomuan, anak mandikan. Kau mengapoi? Update status katanya. Istiqomah. Istiqomah itu payah. Asalkan balasannya sungguh, pasti payah. Kalau balasannya kipas angin sonang, putar-putar di tanah lapang itu, dikurah keluar nomor awal dapat kompor gas. Mau dapat kompor gas, mau putar-putar saya di tanah lapang itu. Tapi karena sabar, khauf, mahabbah, istiqomah itu payah, maka balasannya dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala surga. Teguh pendirian mengamalkan ajaran Islam itu adalah bagian dari istiqomah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata Allah memotivasi kita, wahai orang-orang yang istiqomah, kamilah yang akan melindungimu di dunia dan di akhirat. Siapakah yang akan melindungi orang-orang yang istiqomah? Tak ada lain kecuali Allah. Tapi memang perjuangan untuk mencapai ke situ sangat sulit. Tapi bila kita tetap merangkak untuk mendapatkan keistiqomahan, seolah kita akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan malam Ramadan ke-27 ini mendatangkan keberkahan kepada kita semua. Allah sehatkan kita, Allah panjangkan umur taat kita hingga Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.